Pagi. Kami di sini akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Saya sebagai ibu peri. Saya Kadila sebagai ibu bawang merah. Saya kemarin kala ini sebagai bawang merah. Saya Ibrahim sebagai bawang putih. Saya Saputi sebagai bawang merah. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, tinggallah sebuah keluarga di sebuah desa. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja dengan nama Bawang Putih. Mereka adalah sebuah keluarga yang hidup bahagia. Kendati ayah Bawang Putih hanyalah seorang pedagang biasa. Namun, mereka biasa hidup dengan sangat rukun dan sentosa. Hingga pada suatu hari, ibu Bawang Putih sakit parah yang akhirnya meninggal dunia. Dan ayahnya menikahi ibu Bawang Merah. Tak lama kemudian, ayah Bawang Putih pun meninggal. Semenjak itu, sikap ibu tiri dan saudara tirinya berubah sikap. Mereka sering menyiksa Bawang Putih. Putih, mulai sekarang kamu harus cuci baju, cuci piring, dan semuanya. Dari arah dalam, terdengar suara Bawang Merah sambil berteriak. Ibu, lihat nih, bajuku kotor semua, Bu. Apa saja sih pekerjaanmu dari tadi? Cepat cuci ke sungai. Bawang Putih pun berjalan ke arah sungai untuk mencuci baju. Saat mencuci baju, Bawang Putih menangis teringat kedua orang tuanya. Ayah, ibu, ketika tidak kuat Putih ditipu sama mereka. Karena terlalu larut dalam kesedihan, Bawang Putih tidak sadar sampai bajunya hanyut terbawa arus. Ya Tuhan, bajuku. Bawang Putih terus mengejar bajunya sampai jauh. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang peri. Bawang Merah, kamu sedang mencari apa? Aku peri dari istana Wangi. Aku sedang mencari baju yang menurut. Jika kau mau baju itu kembali ke tuan rumahmu. Mereka pun terbang ke istana lagi. Sesampainya di sana, Bawang Putih diberi syarat sebelum membawa bajunya kembali pulang. Bawang Putih, sebelum baju muka aku kembalikan, kau harus melanjutkan selendang itu. Baiklah, padaku. Baiklah, Mas Ari. Oke. Sebelum kau pulang, kau harus memilih Tiga. Bawang Putih, sebelum kau pulang harus memilih labu. Ibu peri kembali ke sungai. Bawang Putih pun pulang ke rumah. Oke. Dari mana saja kamu sehari pulang? Apa yang kau bawa itu? Mana ada ibu peri di zaman sekarang? Nada-nada kamu Putih. Karena kesal, Bawang Merah mengambil dan melempar labu itu. Dan tiba-tiba labu itu pecah dan di dalamnya berisi emas. Nah, ini emas asli. Iya ibu, ini emas. Sudah sana pergi, bersihkan rumah lagi. Mereka pun mengambil semua emas dari labu dan mereka merencanakan sesuatu untuk
mengikuti jejak bawang putih untuk mendapatkan emas itu. Merah, kamu harus dapatkan lampu seperti bawang merah ini. Gimana caranya, Bu? Kamu harus mencuci ke sungai. Mencuci ke sungai. Baiklah, seolah Keesokan harinya, bawang merah pun mencuci ke sungai, dan dia menghanyutkan bajunya. Setelah mengikuti bajunya yang bersih, dia pun berpikir, Waktunya habis nih. pasti trik ini yang dimaksud sama Bu. bawang merah, kau sedang mencari apa? Aku sedang mencari bajuku yang lain. Jika kau ingin baju kamu kembali, ikutlah denganku. Baik. Seperti yang dilakukan bawang putih, bawang merah pun diminta melakukan hal yang sama. Sebelum baju kau kembalikan, kau harus melakukan selendang dulu. Selendang. Baik, akan Itulah pasal. Tadi selendang sudah jadi. Wah, bagus sekali. Ini bajumu. Sebelum kau pulang, kau harus memilih. Kau harus memilih lagu itu. Kemudian kamu beri kalau begitu pilih yang besar ini. Tiga. Itu aku mau yang besar ini. Baiklah, bawang merah. Setelah diantar ke sungai, bawang merah segera pulang dan memamerkan kepada ibunya. Tapi aku bawa labu besar, Bu. Pasti emasnya lebih banyak dari seperti itu. Wah, kamu hebat, Merah. Ayo kita buka, ibu sudah tidak sabar. 1, 2, 3. Dan ternyata isi dari labu besar itu tak seperti yang mereka harapkan. Gimana sih kamu, Merah? Kenapa labunya busuk? Aku juga nggak tahu, Bu. Karena merasa kesal, mereka memarahi dan menyiksa bawang putih sebagai lampiasan. Putih, kamu membohongiku ya? Tidak merah, tidak berbohong. Buktinya labuku busuk, bukan emas. Dasar tidak berguna. Apa salahku, Ibu? Sambil menangis, bawang putih pergi ke sungai, sekedar menghibur diri. Dia menangis di pinggiran sungai, dan tanpa dia ketahui, ibu dan bawang merah mengikutinya. Dan tiba-tiba muncul ikan mas yang bisa berbicara. Semenjak itu, ikan mas itu menjadi teman saat dia sedih. Sepulang dari sungai, mereka mandi. Bawang putih, kamu tadi mana saja? Baju ibu belum kamu gosok. Dasar lelet. Setelah bawang putih pergi, mereka merencanakan untuk membunuh ikan emas yang di sungai. Tiga. Putih, kita harus menangkap ikan yang menjadi teman si bawang putih itu. Dan si putih itu tidak hidup ke sungai lagi. Menangkap ikan ini. Iya, selanjutnya kita berikan kepada putih dan dia tahu rasa, dia bersama dengan dia sendiri. Ibu pintar, besok kita ke sungai. Keesokan harinya, mereka ke sungai untuk mencari dan menangkap ikan emas. Ibu, itu ikannya, ayo kita tangkap. Dia merah dan tertangkap. Setelah menangkap ikan, mereka memasak ikan dan
Sudahlah, kan kita keluarga. Sambil bingung dan memakan ikan itu, bawang putih masih bertanya-tanya kepada mereka. Itu kan ikan yang di sungai yang biasanya jadi teman kamu. Apa? Ikan mas dari sungai? Iya. Sambil menangis, bawang putih membawa ikan mas itu ke belakang dan menguburnya. Kang Mas, aku tidak tahu kalau itu kamu ikan maafkan aku. Selang waktu berganti, ikan yang dikubur itu tumbuh menjadi pohon emas yang menjadi obat yang bisa menyembuhkan raja yang sedang sakit, yang sedang diburu oleh pangeran. Di mana lagi aku harus mencari pohon emas penawar racun raja yang kubutuhkan? Setelah menelusuri desa, pangeran itu mendapat sebuah petunjuk dari sebuah mimpi yang didatangi sebuah peri. Dan peri itu menunjukkan ke arah rumah merah dan bawang putih. Pagi hari, mereka dikagetkan akan penemuan pohon emas itu. Apa itu? Kok seperti pohon emas? Merah, anakku, lihat itu. Apa sih, Bu? Mengganggu aku saja. Lihat itu pohon apa? Wah, itu pohon apa? Seperti pohon emas. Wah, kita kaya, Ibu. Iya, kita kaya. Karena tindakan mereka begitu keras, membuat para warga berhamburan datang untuk melihat pohon emas itu. Lihat, saya tuh kaya di desa ini. Saya punya pohon emas dan saya orang terkaya di desa ini. Hahaha. Iya, Bu. Ada apa di sana? Maaf ya, kenapa ada rame-rame? Wah, anak muda, lihat saya punya pohon emas. Wah, kamu siapa? Tampan sekali. Saya pangeran, saya sudah lama mencari pohon ini. Apa imbalan yang akan kamu berikan? Ini bukan buat sembarangan. Sebagai imbalannya, saya akan menangkuti ibu sebagai pemancing saya. Jika laki-laki, saya akan menjadikannya saudara. Baiklah, pangeran. Bawang merah pun mencabutnya, tetapi dia tidak bisa mencabutnya. Ih, susah sekali. Aku nggak bisa. Berarti bukan kamu yang menanam pohon ini, karena hanya menanamnya yang bisa mencabutnya. Dari dalam rumah, bawang putih memperhatikan dan keluar untuk mencabutnya. Saya yang menanamnya, pangeran. Kalau begitu, cabutlah. Dan akhirnya pohon itu tercabut oleh bawang putih. Oh, terima kasih. Nama kamu siapa? Nama saya Putih. Seperti janjiku, aku akan meminang Putih. Dan sang pangeran akhirnya menikah dengan bawang putih dengan perayaan secara kerajaan. Di hari yang bahagia itu, ibu dan saudara tirinya yang kejam datang ke pesta pernikahan itu sambil meminta maaf kepada bawang putih. Karena kebaikan hati bawang putih, mereka pun dimaafkan. Dan bawang putih terlepas dari kekejaman mereka. Dan akhirnya bawang putih hidup bahagia bersama pangeran di istana. Pesan moral: janganlah kita menjadi seperti bawang merah dan ibu bawang merah, karena kejahatan tidak akan menjadi keberhasilan. Jadilah seperti bawang putih yang saling memaafkan, sabar, dan berani menghadapi rintangan. Karena kebaikan akan menjadikan sukses di masa depan. Sekian. Terima kasih.